Ya pemirsa, kita awali Sindo malam dari informasi mes pekerja bangunan di Surabaya ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kamar tidur. Warga bergotong royong berusaha memadamkan api. Sebuah mes pekerja bangunan di Jalan Putra Bangsa, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Karena bangunan semi permanen serta banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Warga yang panik melihat peristiwa tersebut langsung bergotong royong berusaha memadamkan api. 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api, namun petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk, sehingga menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran mencapai lokasi. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Akses masuk ke dalamnya termasuk dari jalan raya lumayan jauh dan hanya unit kecil yang bisa masuk. Suplai air bagaimana? Tadi dari unit besar disapli ke depan ya, pakai selang yang agak panjang, kemudian ada unit kecil yang mobil ngambil dari unit besar terus masuk lagi ke dalam. Diduga korsleting karena sebab utama dari kamar ya. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran ini juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang ada di dalam mes. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mabuk, seorang pengemudi jeep nyaris dihakimi pengguna jalan usai memukul pengemudi truk kontainer di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden dipicu saling berebut jalan dan nyaris bersenggolan di antara keduanya. Hendak kabur usai melakukan pemukulan terhadap pengemudi truk kontainer. Pengemudi mobil ini dihentikan paksa oleh sejumlah pengguna jalan yang melintas di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan si pengemudi nyaris dihakimi sejumlah pengguna jalan yang tersulut emosi saat memaksa pengemudi ini untuk keluar dari dalam kendaraannya. Insiden ini diduga dipicu saling berebut jalan dan nyaris bersenggolan antara pengemudi mobil dengan pengemudi truk kontainer yang melaju dari arah yang berbeda. Guna mengamankan pengemudi mobil dari amukan massa, petugas mengamankannya ke kantor polisi terdekat. Mengantuk usai perjalanan jauh, sopir truk paket hilang kendali dan menabrak dua mobil, satu sepeda motor dan bangunan toko di Jepara, Jawa Tengah. Kecelakaan terekam kamera pengawas hingga viral. Truk box berkecepatan tinggi tiba-tiba menghantam dua unit mobil yang terparkir di depan sebuah toko Jalan Raya Jepara, Melongo, Desa Mambak, Jepara. Selain itu, truk juga menerjang satu unit sepeda motor dan baru berhenti setelah menabrak bangunan toko. Akibat kecelakaan ini, seorang balita dari penumpang mobil yang tertabrak terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Seluruh kendaraan yang tertabrak pun mengalami kerusakan parah. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, pengemudi truk kehilangan kendali hingga masuk lajur kanan dan menabrak minibus dari arah berlawanan. Dugaan sementara sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek-nenek nekat melakukan aksi pungli modus parkir liar di Surabaya, Jawa Timur yang memaksa pengendara mobil membayar parkiran sebesar 10 hingga 20 ribu rupiah. Parkir aku 5.000 sokor-sokor. Jaluk piro, 5.000 parkir iki kasih. Seorang pengendara mobil tiba-tiba diminta membayar biaya parkir sebesar Rp10.000 oleh seorang nenek yang menjadi juru parkir liar Sukinah 67 tahun di Jalan Simolawang, Surabaya. Bahkan Sukinah sempat berkilah jika uang parkir akan disetorkan ke dinas terkait. Aksi pungli parkir liar ini pun
viral. Tak butuh waktu lama, Pemkot Surabaya langsung menggelandang Sukinah ke kantor Dishub Kota Surabaya. Menurut pengakuannya, ia juga meminta uang hingga Rp20.000 per mobil dengan alasan parkir sejak pagi hingga siang. Atas tindakannya, Sukinah pun memohon maaf. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok. Akibat perbuatannya, Dishub Kota Surabaya menjatuhkan sanksi tilang kepada Sukinah serta memintanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sementara itu viral seorang ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman di Pelabuhan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi tapi tetap membantah memeras korban. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian kami tidak minta Bang, jujur aja Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat, emosi saat mobilnya dihadang dan dimintai uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Ini ya kan? Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, saat ASN hendak menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial, hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. Kita kan duduk. Oh ya, kita ngomong baik-baik, kita ngomong baik. Santai. Sepakat Bang. Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima, disebut sopir travel. Korban meminta polisi tegas menindak para pelaku. Janganlah ngomong pereda, jangan ngomong ini segala macam. Ini kan, saya nggak ngomong pereda. Iya, ngomong teman. Santai Bang, santai. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu salah paham, seorang kurir paket dianiaya pembeli barang dengan sistem pembayaran di tempat di Bojonegoro, Jawa Timur. Tidak terima dengan hal itu, kurir mengadukannya ke pihak kepolisian. Seorang kurir, Y, 24 tahun, terlibat cekcok dengan pria penerima paket PP di pinggir jalan Desa Ngunut, Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diduga cekcok dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui aplikasi pesan di mana kurir mengkonfirmasi pengiriman paket dengan pembayaran di tempat senilai Rp85.000. Saat kejadian, warga berusaha melerai keributan. Korban pun menderita luka gores di bagian leher akibat cakaran pelaku. Meski sempat didamaikan ketua RT setempat, korban memilih melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Korban dan terlapor diminta untuk sama-sama menahan diri dan saling menghargai. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.